Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul aliyyul azim wa qala rasuluhu nabiyyul wafiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah musalla wa salam. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan guru-guru kita, orang-orang tua kita, khususnya Mukarram Pak Habib Abdullah bin Ahmad Alka. Begitupun orang tua kita, guru kita Bapak Haji Abbas. Begitupun Al-Ustaz Sabni dan yang lainnya. Masa Allah tabaraka wa ta'ala sejuli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fidaraini amin ya rabbal alamin. Dan yang hadir semuanya mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengarkan kisah-kisah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala macam hajat dan niat baik kita. Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allah tutup segala macam amal dan ajal kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada malam Senin, ya, malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahunan yang lalu, ya. Nabi lahir di tahun gajah, di tahun
Gajah. Kenapa dibilang tahun gajah? Karena, ayo coba si Neng tuh tadi yang nyaut. Iya. Apa? Ayo. Terusin. Karena kenapa? Ini belum. Karena sebelum Nabi lahir di tahun tersebut, ya Raja Abraha dari Yaman serta pasukannya pada naik gajah, pasukan gajah. Mereka mau menyerbu kota Mekah, mereka mau menghancurkan Ka'bah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi Mekah Ka'bah itu mau dihancurin. Ka'bah bentuknya lonjong lebih mudah. Kotak. Itu gambar-gambar Ka'bah. Kotak ya betul, kotak gambar Ka'bah. Kudus ya. Kotak atau kudus lebih tepatnya kudus. Nah, itu mau dihancurin sama Abraha dan pasukannya. Udah disiapin galian di Yaman sana mau bikin Ka'bah baru. Tapi bentuknya bukan kubus, bukan kotak, bentuknya lingkaran. Ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Begitu Ka'bah udah hampir dihancurin, pasukan Abraha sudah mendekat ke kota Mekah, belum ke Ka'bah ini belum, baru mendekati kota Mekah, baru perbatasan. Di situ dicegat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kirimkan pasukan burung Ababil. Ya. Burung ababil ini masing-masing bawa kerikil-kerikil dari neraka. Tanwihim bihijaratin min sijil. Ya. Jadi sebelum dilemparin nama batu-batu kerikil panas tadi, gajahnya pada ngamuk duluan, takut gajahnya mau maju. Gajah nggak mau maju, paling ngerem. Wah gajah ngerem, tapi mau dorong. Susah dari gajah pakem gitu. Wah hasil gajah nggak bisa disuruh maju terus, nggak bisa. Balik-balik gajahnya. Ada Abraha, biarin gajahnya pada balik, kita pasukan prajurit terus kita maju, ayo. Wah pasukan takut juga nih. Langit tiba-tiba menjadi gelap, lalu burung ababil. Akhirnya benar begitu mereka pada maju, itu burung ababil lemparin kerikil-kerikil dari neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Akhirnya dilemparin kerikil-kerikil tersebut jatuh ke bubuk-bubuk tembus. Ya, hancur lebur ibarat daun yang dimakani ulet keket. Nah, akhirnya burung, tahu nggak? Ada grepesan tuh. Grepesan. Nah itu tuh manusia yang kena begituan, kena batu kerikil dari neraka, pada bolong-bolong hancur lebur berdarah-darah. Alhamdulillah, itu baru kerikilnya doang kena manusia. Gimana kalau manusia yang dimasukin ke dalam neraka? Ya Allahumma ajirna minan nari salimin. Amin ya rabbal Alamin. Jangan sampai masuk neraka, ya. Jangan sampai, ya. Dahsyat, alhamdulillah. Kita gak marah aja nggak kuat. Aras atau sudut rokok panas ya? Panas. Iya, obat nyamuk panas. Bentuk aras kamu nggak kuat kita, ya kan? Nah ini cemplungin semua badan kita semuanya masuk dalam neraka. Alhamdulillah tidak. Alhasil masyarakat hadirin hadirat rahimahumullah, menurut para ulama, kenapa Allah cegat itu Abraha? Karena sebentar lagi mau lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah bikin kota Mekah aman, damai, kondusif. Jangan sampai ada ribut-ribut, jangan sampai ada kacau balau, karena di kota tersebut akan lahir Nabi, manusia, Rasul, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sebenarnya dalil yang paling kuat tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita mau bikin acara Maulid di kampung kita, di musola kita tercinta ini, ya kan? Kira-kira biasanya umumnya kalau bikin Maulid musola yang begini-begini aja apa diperbagus?
baru pasang kembang, dekor, ya kan, kasih wangi-wangian, pasang taruh di depan, ya kan, di dekor ada kadang-kadang ada pakai balon segala macam, biar menjadi lebih indah, lebih bagus ya. Jalan selalu ditutup, jangan berbicara lewat sembarangan kecuali yang mau hadir maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ajaran dari siapa? Dari ajaran Allah tadi. Allah membuat kota Mekah kondusif karena sebentar lagi mau lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang waktunya malam Senin, ya, jadi malam Senin. Malam Senin jam berapa? Menurut para ulama di kitab-kitab Maulid itu kebanyakan disebutnya Qubailah Fajrin, sebelum waktu fajar tiba, sebelum subuh. Kalau subuh 4:30 berarti jam 4 lah kurang lebih ya. Itulah waktu kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya jam 4 subuh belum ada subuh nih. Jam 4 biasanya itu alam semesta langit terang apa gelap? Gelap. Belum ada matahari, masih gelap. Apalagi zaman dulu belum ada lampu listrik, masih lampu apa? Semprot, lampu obor, lampu pelita, lampu ceplit kalau orang dulu bilang ya. Jadi otomatis kayak di kampung-kampung nggak gelap ya, remeng-remeng lampu lilin. Ya. Subhanallah, begitu Nabi Muhammad lahir pada jam tersebut, tiba-tiba langit alam semesta menjadi terang benderang semuanya. Terangnya sedunia. Kita kalau di dunia zaman sekarang, Jakarta tadi pas adzan zuhur, pas adzan Jumat tuh kan terang tuh. Di sini terang, tapi di bumi bagian lain bisa jadi masih malam, atau masih pagi belum terang, atau udah sore, ya kan, udah hilang mataharinya, atau bahkan ada yang masih malam, ya, beda 12 jam sama kita ada di belahan bumi lain. Jadi matahari sehari-hari ini nggak merata ya, seluruh dunia nggak pernah, sebagian-sebagian saja karena bumi ini berputar. Yang pas di atas matahari itu yang terang. Tapi waktu Nabi Muhammad lahir itu sedunia terang benderang. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan terangnya cahaya pada waktu itu ya sampai orang Mekah bilang apa? Itu Roma kelihatan, kota Roma jauh dari Mekah, ribuan kilometer jaraknya. Tapi bisa kelihatan. Kenapa kelihatan? Sebab di Roma zaman dulu udah ada bangunan-bangunan tinggi. Kelihatan dari Mekah, subhanallah. Saking terangnya itu. Ada api di Iran. Iran dulu disebutnya Persia. Iran itu bukan bangsa Arab, beda, itu bangsa Persia. Itu mereka majusi, nyembahnya api, bukan nyembah patung, tapi nyembahnya api. Api disebar, matahari disebar sama mereka. Mereka punya api besar, gitu-gitu semacam tiang besar, ada api di atasnya. Terus sholat ini mungkin api buat disembah, kayak api pol, wah, ya, berbeda luar biasa. Ya. Itu tiap hari disembah dan mereka nggak pernah mati, itu api nggak pernah padam, bahkan ratusan atau ribuan tahun. Begitu Nabi Muhammad lahir, itu cahaya yang terang benderang memadamkan api tersebut. Kalah sama cahaya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Ka'bah, di kota Mekah sendiri itu banyak patung di sekeliling Ka'bah. Orang kafir buat sembah patung, ya maaf ya, katakan maklum dulu belum ada Islam, betul nggak? Dulu Nabi Isa udah kagak ada, udah diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini zaman kosong namanya nih. Zaman kosong ini banyak orang yang menyembah berhala lagi, kayak zaman dulu, ya, kembali kepada jahiliyah, ya. Ajaran Nabi Isa banyak dilupakan. Akhirnya pada nyembah patung lagi. Dan itu banyak patung di sekeliling Ka'bah buat disembah. Mau yang gede, mau yang kecil, mau yang gambar orang, mau yang model gunung, yang model guguk juga ada. Macam-macam modelnya dah disembah tuh. Begitu Nabi Muhammad lahir, cahaya tadi yang sangat terang benderang menghancurkan patung-patung tersebut. Itu patung nggak ada yang senggol, nggak ada yang bacok, kalau bahasa kita kan hancur semuanya. Ya, kenapa? Kena cahaya yang timbul waktu lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam rumah Nabi Muhammad sendiri, Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
ketika Nabi Muhammad sudah mendekati kelahirannya, itu didatengin sama beberapa wanita-wanita mulia, wanita-wanita yang solehah. Ada namanya Siti Syafa. Siti Syafa ini ibunya sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dalam kitab Maulid Syukuran diceritakan itu ya. Ada lagi Siti Suwaibah. Siti Suwaibah ini seorang wanita, tapi dia budak hamba sahaya. Budak dia punya majikan namanya Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi Muhammad SAW. Itu wanita hidup, wajar kalau datang mereka. Ya, orang-orang dulu gitu, kalau mau ngelahirin nanti orang pada keluarga datang ya nemenin kasih semangat gitu, jadi perempuan yang mau lahiran ya, ditemenin dah pokoknya dah begitu. Ini yang istimewanya lagi, ada wanita-wanita yang udah meninggal lama, arwah mereka datang ke situ juga, subhanallah. Jadi arwah siapa? Arwah Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, datang ke situ berbentuk arwah. Dan yang kedua, arwah Siti Asia. Siti Asia istrinya Fir'aun. Fir'aun yang jahat, nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi Musa, tapi istrinya solehah. Siti Asia ini solehah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini subhanallah tabarakallah, kitab-kitab Maulid juga mencatat ini peristiwa bahwa Nabi Muhammad ketika lahir dihadiri oleh Siti Maryam dan Siti Asia. Secara logika kok bisa ya orang udah meninggal lama kembali ke alam dunia ini? Nah, ternyata ulama menjelaskan orang yang udah meninggal dan orang soleh ataupun soleha nanti di alam kubur mendapat nikmat, kagak diazab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mendapat nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Nah, mendapat nikmat ini otomatis nanti Allah tempatkan mereka yang udah meninggal dunia ini, yang soleh dan soleha, di taman surga, ya, di serambinya surga, di terasnya surga. Surganya belum bisa dimasukin, nanti surga dimasukin kalau udah hari kiamat, dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau surganya indah, luar biasa, enak dan nyaman, ya, otomatis juga terasnya enak juga buat istirahat, buat kita berleha-leha dan bersantai-santai. Udah gak ada gak enak, pasti enak semua. Yang 100 tahun, yang 1000 tahun, yang ya, walhasil nikmat luar biasa ya. Kita di dunia hidup cuma 60-70 tahun, nggak selamanya nikmat, betul nggak? Ada capek, ada sakit, yang harus kerja, yang harus ngurus rumah tangga, yang wah macam-macam dah ya. Ada wabah, penyakit dan lain sebagainya. Paling kalau hitung-hitung nikmatnya nggak sampai separuh kita hidup di dunia ini. Tapi kalau orang soleh dan solehah di alam dunia, dia sabar menghadapi kehidupan di dunia ini, dia betul-betul beribadah kepada Allah, dia betul-betul menjalankan syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu dia mati, alhamdulillah, dia bersyukur. Jadi kalau orang baik meninggal dunia, ya, lagi digotong nih, emang kita nggak dengar aja nih. Kita nggak dengar, dia ngomong tuh sama yang gotong, ajiluni, cepetan bawa saya ke kuburan, cepetan, kita dicepetin. Kenapa? Dia pengen buru-buru dapat nikmat kubur. Ya, orang baik tuh. Tapi kalau orang jahat, ahli maksiat, alhamdulillah min dzalik, sebaliknya. Begitu digotong, dia teriak-teriakan, afiruni, tak dulu jangan masuk saya kuburan sekarang, saya takut ya. Karena pasti bakalan diseksa ya. Makanya mudah-mudahan kita semua jadi ahli ibadah, mendapat nikmat kubur. Nah, derajat yang pertama yang mendapat nikmat kubur itu mereka nikmat di alam kubur, tapi mereka nggak bisa balik ke dunia. Kalau yang derajat yang lebih tinggi lagi, ya,
itu mereka bisa kembali ke alam dunia, nengokin anaknya, nengokin orang tuanya, nengokin suami atau istrinya, nengokin murid-muridnya, nengokin guru-gurunya, ya, nengokin siapa saja yang dia cinta, yang dia suka. Dia bisa kembali ke alam dunia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa nengokin, subhanallah. Makanya gak jarang ada orang ketemu, ya, mimpi bahkan ketemu langsung sama orang udah meninggal dunia, sama wali fulan, sama syekh fulan, bahkan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka bisa kembali ke alam dunia, ya. Nah ini begitu juga nih, Siti Maryam sama Siti Asia, mereka minta kepada Allah, ya Allah, izinkan kami kembali ke alam dunia, kami ingin menghadiri lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingin mencari keberkahan dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin tuh, ini Siti Maryam sama Siti Asia kurang solehah bagaimana? Udah mendapat nikmat kubur, tapi mereka tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyaksikan bayi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di situ ada suatu kenikmatan tersendiri, nikmat yang paling indah, yaitu tatkala kita bisa melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya nanti Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di alam dunia dan khususnya di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian tadi setelah, nah ini harus ditahu juga nih, Nabi Muhammad waktu dalam kandungan ibunya tidak seperti manusia biasa. Makanya ulama mengatakan Nabi Muhammad basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Istimewa, luar biasa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali perbedaan Nabi Muhammad dengan kita sebagai manusia biasa. Bal huwa kalyaquti bainal hajar. Ya, Nabi Muhammad manusia tidak seperti manusia biasa, tapi dia ibarat batu permata di antara batu-batu kerikil. Ya, batu permata satu mahal harganya, ya kan? Katakanlah bisa 1 miliar. 1 miliar coba kita beli batu kerikil di material. Pernah bentuk kita sampai banyak banget ya. Hampir mungkin kalau itu juga bisa ratusan juta butir atau miliaran butir kalau itu. Nah itu manusia biasa, kita ini batu kerikil. Tapi Nabi Muhammad batu permata yang sangat mahal nilainya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah dia itu Nabi Muhammad, waktu ibunda Aminah hamil Nabi Muhammad, dari mulai awal hamil hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bukannya makin capek, bukannya makin berat, tapi semakin enteng, semakin sehat afiat. Seakan-akan agak hamil, saking entengnya dia punya kandungan. Ya perutnya gendut kelihatan, tapi nggak bawa berat, nggak bawa beban sama sekali. Kalau kita kan repotin, orang biasa mah repotin ibunya, makin hari makin capek ibunya, bukan makin senang tapi makin capek. Wahnan ala wahnin, Al-Quran menggambarkan, dalam Al-Quran Allah menjelaskan itu perempuan ketika hamil makin hari makin capek, tambah capek, tambah berat, ya. Ya walhasil begitulah, udah sunnatullahnya, kudratullahnya begitu. Makanya kita diwanti dalam agama Islam untuk berbakti kepada orang tua kita, ya. Bahkan Nabi Muhammad menjelaskan kepada seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati di antara orang tua saya? Ummuka, ibu kamu. Sumama, ummuka, ibu kamu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu kamu. 3 kali. Baru yang bapak, cuma abuka, baru bapak kamu, ya. Artinya bukan bapak kita sembarang, kita kan juga. Semuanya istimewa, semuanya kita hormatin, tapi kepada ibu harus lebih hormat, ya. Harus kita lebih menjaga perasaan, karena seorang wanita harus kita jaga perasaannya, ya. Terutama ibu kita sendiri yang akan membawa kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, begitu Nabi Muhammad lahir juga kagak bikin susah ibunya. Lahirnya mudah luar biasa. Tiba-tiba Siti Aminah berbaring, ya enggak manusia pada umumnya, lahir ya
normal ya sesar semuanya bikin sakit ibu, betul nggak? Sesar iya, normal iya, dan otomatis itu bayi yang keluar dari perut ibunya pasti badannya banyak berlumuran kotoran, darah dan lain sebagainya. Nabi Muhammad tidak tiba-tiba muncul begitu saja di atas perut ibunya, ya, tanpa ada operasi, tanpa ada apapun. Begitu Nabi lahir, putih, bersih, terang benderang, wangi, harum semerbak, ya, udah pakai sifat mata, udah disunat, udah putus tali pusatnya bersih, subhanallah, ya. Dan tidak ada setitik pun darah menempel di tubuh Nabi Muhammad SAW, bersih suci. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan dalam riwayat Nabi Muhammad begitu lahir dalam keadaan sujud, mengarah ke kiblat, kemudian gak lama kemudian dia menegakkan kepalanya, dia menghadap ke langit, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bayang itu, bayi lahir langsung syahadat, ya subhanallah. Itulah sangat jauh berbeda Nabi Muhammad SAW dengan manusia pada umumnya. Jangankan udah jadi nabi, jangankan udah jadi rasul, bayi aja udah istimewa. Kemudian diriwayatkan juga begitu Nabi Muhammad lahir, adatnya orang Mekah sana ya dulu, nanti bayi udah sekitar umur sebulanan, jadi disusuin sama wanita-wanita desa. Jadi wanita desa datang ke kota Mekah, cari bayi-bayi, siapa yang mau disusuin, ayo dibawa ke kampungnya, ada bayarannya nanti. Kenapa begitu? Karena di desa hawanya lebih bagus, sangat baik buat bayi. Kemudian bahasa orang desa itu bahasa Arabnya bagus luar biasa, tidak kecampur-campur dengan bahasa yang lain. Ibarat kata kalau bahasa Indonesia betul-betul murni, ya. Nah kemudian juga di kampung itu pergaulannya baik-baik. Kalau di kota kan tahu sendiri, apalagi dulu zaman jahiliyah, ya. Nah akhirnya dijemput Nabi Muhammad sama Siti Halimah itu Sa'diyah namanya, ya, ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Siti Halimah orang miskin, luar biasa miskin. Rombongan dari kampungnya nih kemana ke Mekah. Itu yang lain pada naik kuda, naik onta, jalannya cepat sampai ke Mekah cari bayi dan anak orang kaya. Wah udah dah, masing-masing dapat bayaran gede-gede nih buat nyusuin bayi. Siti Halimah begitu sampai terlambat karena dia naiknya bukan onta, bukan kuda, naik keledai. Keledai jalannya lemot lagi, keledai kurus, keledai luar biasa. Datangnya terlambat, begitu datang ke Mekah ya, yang kaya-kaya udah habis. Ada bayi Nabi Muhammad SAW. Dia langsung heran, ini bayi subhanallah katanya, ini beda nih. Dipanggil suaminya, wahai suami itu ada bayi tapi kayaknya orang miskin, nggak punya duit, itu seberapa. Tapi kalau saya lihat bayinya sih istimewa nih, coba unjukin saya mana bayinya. Begitu suaminya lihat sesosok bayi Nabi Muhammad SAW, suaminya gak banyak ngomong, kata suaminya, bawa ini bayi pasti banyak barokah, yang ada duitnya gak apa-apa. Akhirnya diangkatlah sama Siti Halimah Sa'diyah dengan bayaran yang sangat murah dah. Umpama yang lain rata-rata ngaji sebulannya UMR, murah UMR ya, 4 juta misalkan. Ini cuma mampu bayar sebulan 1 juta. Ini ini bayi istimewa nih kata suaminya. Kelihatan tanda-tandanya ya. Dibawalah sama Siti Halimah. Nah dalam kitab-kitab rawi dijelaskan juga ya. Begitu dia bawa itu Siti Halimah bawa Nabi Muhammad, itu keledai yang dari kurus tiba-tiba berubah jadi seger, jadi gemuk itu keledai. Jalannya gagah, jalannya cepat, bahkan dari rombongan yang udah duluan pulang kesusul kepala. Subhanallah. Karena apa? Karena itu keledai di atasnya membawa Nabi Muhammad SAW. Sampai di kampungnya, itu kampung lagi musim kemarau, ya, lagi banyak kering. Tiba-tiba alam semesta menjadi hijau, rumput pada tumbuh, pohonan pada hijau, buah-buahan pada tumbuh. Subhanallah, karena di situ masuk Nabi Muhammad SAW. Semua ternak-ternak milik Halimah Sa'diyah yang tadi kurang-kurang tutup pada sehat. Berkah Rasulullah SAW. Yang kemudian dari bayi Nabi Muhammad sudah menunjukkan sifat adil, nggak mau curang.
Kenapa adil? Waktu disusuin sama Siti Halimah, ya orang kan kalau disusuin itu berarti ini punya bayi juga, ya kan? Nggak mungkin nggak punya bayi bisa keluar susu. Jadi Nabi Muhammad punya saudara susu nih, anak Siti Halimah. Nabi Muhammad umpama disusuin sebelah kanan, ya tiba-tiba mau dipindahin sebelah kiri, agak mau dia, sebab dia tahu yang kiri punya saudaranya, dia nggak mau, tetap di kanan terus, ya. Dari kecil udah punya sifat adil yang luar biasa, ya. Itulah ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan bahkan dalam riwayat dijelaskan juga perkembangannya Nabi Muhammad ini badannya luar biasa, istimewa. Sehari seperti seminggu, seminggu seperti sebulan, cepat gede, cepat dewasa, ya. Jadi nggak lama-lama dibalikin lagi pada ibunda Aminah tercinta, ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Begitu Nabi Muhammad dewasa, ya, akhirnya Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. Akan tetapi sebelum menjadi Nabi dan Rasul pun Nabi Muhammad sudah istimewa. Nabi Muhammad kemana pun berjalan, awan ngikutin, nggak pernah kepanasan kena matahari. Kenapa demikian? Ulama menjelaskan. Pertama katanya Allah tidak menghendaki Nabi Muhammad kepanasan kena matahari. Jadi awal diberitakan sama Allah terus ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ulama menjelaskan kalau sampai matahari mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini matahari hangus, matahari terbakar, walat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cahaya yang sesungguhnya di alam semesta ini adalah cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil, dari bayi, seumur hidup kagak pernah muak. Kalau ngantuk nggak pernah muak. Sebab Nabi Muhammad itu hakikatnya dia walaupun dia tidur hanya mata yang terpejam, tapi hati selalu terjaga, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya dalam kitab Burda dijelaskan la tulkil wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanani. Jangan kalian ingkar kepada wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun lewat mimpi. Jadi wahyu ini datang macam-macam caranya. Di antaranya lewat mimpi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kadang orang bilang apa cuma mimpi. Nah kata Syekhul Buddha jangan kalian ingkar. Itu Nabi Muhammad walaupun mimpi wahyunya betul. Sebab Nabi Muhammad matanya ini kalau tidur memang terpejam, tapi hatinya nggak pernah tidur. Selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil juga, dari bayi sampai meninggal dunia seumur hidup nggak pernah ditempelin laler. Bayangin itu, nggak pernah ketempelan lah. Kalau kita yang pernah nggak? Saya di mana? Ya, apalagi masuk lewat tempat-tempat yang kotor, ya. Tempat pelpak yang bau-bau, bapaknya laler kita lewat, walaupun kita wangi ya, kadang-kadang laler iseng juga nempel sama kita. Ya. Tapi Nabi Muhammad bayangin seumur hidup nggak pernah ketempelan laler, karena Nabi Muhammad adalah sosok yang paling suci sehingga laler pun nggak berani nempel di badannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau berjalan di suatu jalanan, bapak lewat sini, amin ya Rabbal alamin. Itu kalau Nabi Muhammad lewat suatu jalan, wangi badannya Nabi Muhammad ketinggalan berhari-hari, ketinggalan. Lewatnya sekarang, sampai lusa, sampai besok, sampai seminggu, jalanan masih wangi. Berkah apa? Berkah aroma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kalau duduk di satu tempat yang diduduki wanginya ketinggalan, kehilangan wanginya terus. Ya. Bahkan ada cerita sampai sekarang masih ada. Masih ada kalau nggak salah di Palestina di mana itu ada satu tempat wanginya nggak pernah hilang sampai detik ini. Ya. Kenapa demikian? Menurut sejarah dulu waktu Nabi Muhammad Isra ya dari Mekah ke mana? Ke Palestina, ya kan? Di Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa itu singgah di tempat tersebut wangi sampai detik ini masih ada tempatnya, masih ada orang ziarah ke sana ya. Subhanallah, nggak pernah dipakai minyak wangi, nggak pernah dipakai bukhur, tapi itu tempat wangi sampai sekarang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Nah tadi itu salah satu yang hadir daripada akhirnya Nabi Muhammad mencari keberkahan adalah Siti Suwaibah. Siti Suwaibah budak hamba saya, punya Abu Lahab. Abu Lahab kita tahu semua, baik apa jahat? Baik apa jahat? Jahat Abu Lahab, musuhin Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Allah marah kepada Abu Lahab, turunlah surat Al-Lahab. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Tabbat yada. Intinya adalah laknat Abu Lahab, vonis atau palu bahwasanya Abu Lahab ini manusia jahat, musuh Nabi Muhammad, musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah mengatakan ini musuh, ada yang bisa belain. Nabi Muhammad angkat tangan. Nabi Muhammad angkat tangan. Allah sudah memutuskan, bahkan sudah menaruh dalam Al-Quran, berarti nggak bisa ditawar menawar lagi ya. Alhasil ini Abu Lahab dikabarin sama Suwaibah tadi. Begitu Nabi sudah lahir, beres semua, udah agak pagi ya, jam 5, setengah 6 lah kira-kira. Diketok-ketok rumah Abu Lahab sama Suwaibah. Abu Lahab, bangun. Ini nama zaman dulu, ya kan, belum ada sholat subuh. Itu orang nggak ada yang bangun subuh. Itu orang kafir lagi jahiliyah, ya kan. Dibangunin jam 5, jam setengah 6, ngantuk-ngantuk dia. Apa yang bangun ibu pagi-pagi begini? Orang masih ngantuk. Ada kabar penting Tuhan. Kabar apa? Keponakan Tuhan udah lahir. Siapa keponakan saya? Itu anaknya almarhum Abdullah. Jadi kita tahu semua Nabi Muhammad dalam kandungan 2 bulan, abahnya meninggal dunia. Oh, anaknya Abdullah udah lahir. Kita langsung girang tuh. Ditanya lagi apa perempuan? Laki wahai Tuhan. Nah ini baru kabar bagus. Berarti Abdullah punya keturunan, punya penerus, tidak putus. Abdullah nasabnya punya keturunan ya. Kalau bahasa kita alhamdulillah. Udah begitu dulu, dia gembira. Satu saat kemudian dia berkorban harta. Apa harta dikorbanin? Itu budak langsung dibebasin. Udah, ini betul kabar bagus. Kamu saya kasih hadiah. Apa hadiahnya Tuhan? Kamu bebas sekarang, pergi surga, lagi jadi budak. Gila Suwaibah tadi ya, udah menjadi budak lagi. Udah hari demi hari, tahun demi tahun, sampai Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi dan Rasul, malah dimusuhin sama Abu Lahab ya. Sampai Abu Lahab mati tetap jadi musuh di Nabi Muhammad SAW. Begitu Abu Lahab udah mati, ada yang mimpiin Abu Lahab, keponakan dia juga, Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, keponakan Abu Lahab juga. Ditanya, wahai Abu Lahab, ente kan udah mati di alam kubur. Iya betul, di alam kubur. Bagaimana keadaan ente di alam kubur? Wah, keadaan anda sakit, sungguh pedih, siksa kubur. Setiap hari disiksa oleh malaikat-malaikat. Entar kuburannya dijepit, hampir remuk badan saya. Nanti kuburannya luas lagi, badan saya runtuh lagi, dijepit lagi. Nauzubillah, ya, kita keluar api dari kuburannya, kita keluar kalajengking, ada ular besar dan digebukin mati pakai cambuk-cambuk yang berduri dan lain sebagainya. Alhasil nauzubillah, mudah-mudahan semuanya gak ada yang dapat azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Walhasil sengsara dan sakit luar biasa. Ada yang mati kafir, ya kan? Jadi ada kesempatan untuk bahagia. Selama-lamanya di azab kubur. Kecuali dia bilang, kecuali setiap Senin, mulai malam Senin pas maghrib sampai ketemu malam Selasa maghrib lagi 24 jam, itu azabnya libur, azabnya berhenti dulu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa berhenti? Bahkan bukan cuma berhenti azabnya, tapi saya istirahat bisa minum. Dari mana minumnya? Dari jari saya bisa keluar air, saya sakit di jari saya nih, bayangin. Habis diazab 6 kali 24 jam, tiba-tiba libur dan bisa mendapat minum.
Kita kalau lagi jalan tengah hari bolong, baiklah pulang sekolah, pulang kerja panas-panas luar biasa, ya tiba-tiba dapat minum, enak nggak kira-kira? Enak, panas-panas dapat minum, es kelapa lagi ya, aji udah lumayan. Nah ini begitu juga, ini bukan lagi seharian dia jalan 6 kali, tiba-tiba libur azabnya dan mendapat minum, subhanallah. Kenapa demikian? Ditanya lagi. Karena dulu waktu Nabi Muhammad lahir, saya gembira. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, nah inilah intinya waktu maulid lahir Nabi Muhammad, dia gembira, dan gembira bukan sekedar gembira, dia mengorbankan hartanya juga di situ ya. Nah, itu Abu Lahab yang kafir, yang jahat kepada Nabi Muhammad SAW masih mendapat keistimewaan karena dia gembira dengan maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya ulama bilang Abu Lahab aja udah jelas-jelas dilaknat, masih bisa dapat keringanan azab dan mendapat minum di alam kuburnya. Bagaimana dengan kita nanti nih ya? Insya Allah kita yakin nasib kita jauh lebih baik daripada Abu Lahab. Kita dari kecil udah muslim, atau mungkin ada mu'alaf masuk Islam, dari mulai dia masuk Islam dia syahadat, kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Udah gitu kita jalanin syariat Nabi Muhammad, sholatnya dijaga dengan baik 5 waktunya, puasa Ramadan kita jaga juga, rajin-rajin sodako, rajin-rajin silaturahim, yang hartanya udah banyak bayar zakatnya, yang hartanya udah cukup pergi hajinya, ya kan? Walhasil kita jalanin syariat dan sunnah sebaik mungkin, ya. Dan kita juga harus rajin berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bisa dipastikan insya Allah tabarakallah nasib kita jauh lebih mulia daripada seorang Abu Lahab ya. Dengan demikian insya Allah kita bebas 100% daripada azab kubur dan mendapat nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, satu tadi banyak sholawat, jangan lupa kapan saja di mana saja perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, minimal ya. Atau mau disingkat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi, boleh juga. Nggak pakai sayyidina boleh, tapi afdol pakai kalimat sayyidina ya, pemimpin kita. Dengan begitu pahalanya berlipat ganda. Dan kemudian yang kedua, tegakkan syariat Nabi Muhammad. Yang wajib-wajib terutama untuk Islam kita tegakkan. Silaturahim juga dijaga. Ngaji jangan ditinggal. Ini ngaji bukan sunnah, ngaji hukumnya wajib. Al-Quran pertama turun apa bunyinya? Iqra, baca, ngaji, belajar. Nah, itu pertama turun Al-Quran suruh kita belajar ya, subhanallah. Kemudian sunnah-sunnah Nabi Muhammad juga jangan ditinggal. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad termasuk kita sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya, amal jariah dan lain sebagainya, itu dijaga juga ya. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Larangan-larangan Nabi Muhammad jauhkan ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa kami Allah jalanin, apa yang Nabi larang tinggalin. Syariat melarang kita mabuk, ya jangan mabuk, betul kan? Jangan narkoba, jangan nyabu, jangan nyimeng, ya kan? Alhamdulillah, jauhin itu Wirasantika ya salam. Jangan zaman dulu deh, Wirasantika, minuman beras, dan narkotika dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Yang haram-haram, judi, wah itu judi lagi marah nih. Judi online, judi online bahaya nih. Jangan sampai kita terjebak ke dalam judi online. Ini yang parah, udah nganggur, masih taruhan orang tua, baik judi online. Wah, dapat ini namanya. Kalau dia punya kerja, dia judi wajar dulu sendiri, tapi tetap nggak boleh, haram.
ya. Haram bisa merugikan dunia akhirat, bisa menikah dalam umur kita juga. Nauzubillah min dzalik ya. Pergaulan bebas juga, hati-hati zaman sekarang anak-anak muda kita nih ya. Pergaulan bebas, auratnya jangan dibuka sembarangan ya. Nauzubillah ya. Kalau buka aurat, enggak laki, enggak perempuan, buka aurat, setiap detiknya kita mendapat dosa. Setiap langkahnya kita mendapat dosa. Alhamdulillah meninggal. Tutuplah aurat sebaik mungkin, yang laki juga yang perempuan ya. Apa saja yang dilarang sama Islam jauhkan kalau kita mau selamat dan mau berkah dunia akhirat. Karena apa yang Nabi bawa, yang Nabi perintahkan itu hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan begitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keberkahan hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keberkahan ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan keberkahan kepada kita semua. Barokah dalam rumah tangga kita, barokah dalam pribadi kita, barokah dalam pekerjaan kita, barokah dalam harta kita, barokah dalam rezeki kita, barokah dalam keturunan kita, barokah di musola kita tercinta ini, barokah di masjid-masjid kita, barokah di majlis-majlis kita, barokah dalam segala macam urusan dunia akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita semua bisa berziarah ke makam suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua bisa beribadah haji dan umrah yang mabrur dan mabrurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup segala macam amal dan ajal kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya rabbana tatawassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana rabbi ighfir lana wa liwalidina rabbi ighfir lana wa liwalidina rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabal majma'i. Ya Ridwana Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.